wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Senang sekali kita di pagi yang indah ini kita bisa bertemu. Ya, saya akan share pengalaman ini bicara masalah K3, penerapan sistem manajemen K3 di industri. Insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang udah bekerja ataupun yang masih kuliah ataupun baru selesai ya. Oke, pada kesempatan ini apa saja akan kita pelajari? Jadi summary-nya seperti ini ya. Pertama kita pahami dulu konsep dasar apa itu K3 ya. K3 kesehatan keselamatan kerja. Terus kita pahami apa aja bagaimana metode pencegahannya, pencegahan risiko kecelakaan K3. Selanjutnya kita coba lihat saya jelaskan sedikit masalah tentang SMK3 sama ISO 9001 itu yang biasa kita gunakan saat ini. Terus apa saja kegiatan dan juga di praktis penerapannya yang supaya efektif sistem manajemen K3 itu. Kira-kira seperti ini summary training kita dan harap dapat pemahaman yang bagus ya. Yang udah paham K3 ataupun yang belum, saya akan coba jelaskan secara sederhana. Insya Allah akan lebih praktis. Dan untuk training ini saya pengen kita open ya Pak diskusi. Jadi silakan aja kalau ada yang ditanyakan langsung share raise hand aja, raise hand atau tanyakan apa, nanti saya coba jelaskan dulu. Jadi jangan sampai nanti ada yang nggak jelas ya, silakan disampaikan. Saya akan sampaikan dari awal pemahaman sederhana sampai nanti praktik lapangannya. Oke. Nah ini mungkin saya tambahkan tadi ya perkenalan dari Mbak. Jadi ini kira-kira profil saya. Jadi, kerja di berbagai industri ya, mulai hampir 25 tahun yang sejak lulus kuliah. Jadi saya pernah kerja di Alstom. Alstom ini perusahaan listrik di Jakarta. Kita pasang berbagai panel listrik di berbagai lokasi gardu. Kemudian saya pernah kerja juga di geothermal di Wayang-Windu, Bandung Selatan, Start Energi. 3 tahun saya di sana. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah dapat kesempatan ke Abu Dhabi kerja di perusahaan petrokimia, ini pabrik petrokimia di Abu Dhabi, hampir 7 tahun saya di sana. Terus kembali ke Indonesia, saya kerja di IFF, ini perusahaan yang buat essence, bahan kimia makanan dan juga parfum, ini pabrik di Karawang. Dan selanjutnya saya kerja di Cargill ini perusahaan Amerika yang dalam bergerak dalam bidang agribisnis. Sampai tahun 2020, inilah pengalaman saya hampir 25 tahun. Dan sampai 2021 saya mengambil, ya berubah lah ya. Insya Allah saya akan lebih banyak berbagi ilmu sebagai trainer dan konsultan masalah K3. Jadi insya Allah pengalaman saya selama ini saya sharing mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada training pun saya akan coba share juga beberapa dari pengalaman tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira gambaran ini saya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, sebelum itu saya saya pengen kenalan juga ya dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi kan udah ada sebagian dilihat ya. Nah, saya coba lihat sini pesertanya beragam sekali ya. Peserta training kita hari ini. Jadi ada yang lulusan perguruan tinggi, ada yang karyawan swasta juga, ada yang mahasiswa. Salah ya, bermanfaat pengalamannya ini. Ini dari berbagai perguruan tinggi. Alhamdulillah seluruh Indonesia ada di sini. Yang baru masih kuliah ataupun baru lulus. Saya akan coba share ya pengalaman saya. Indograp, PT Asti Indograp ini banyak ya, ada beberapa orang ikut di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada juga dari berbagai ini pengalaman lapangan ya. Pernah Agro, Urubelu, Geoservice, ada juga Geoservice ya, saya pernah ngasih training Geoservice. Pura Group, nih Pura Group Kudus ya, buat kelas berharga. Oke.
Insya Allah, saya senang sekali ya bisa berbagi di sini. Nanti mungkin pas kita tanya jawab bisa share juga pengalaman Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang udah pengalaman kerja dalam bidang K3, silakan kita share aja sama-sama. Mudah-mudahan kita bermanfaat di sini. Saya sebenarnya pengen menyapa juga Bapak Ibu sekalian ya, tapi insya Allah waktu nanti kita pas saat selesai terakhir ya. Terus apa aja harapan peserta? Ini semua ada disampaikan di sini, menambah wawasan K3, mengetahui penerapan K3, terus K3 di industri, juga tentang masalah, oh ya ini adalah food industri juga, buat dapat ilmu sama relasi. Insya Allah ini semua harapan peserta, insya Allah bisa tercapai di sini. Dan saya ingin kita aktif Pak ya, sama-sama interaktif. Nanti kita diskusi juga, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, ini kira-kira profil pesertanya. Saya senang sekali saya share di sini. Tadi Mbak Nia udah menyapa beberapa orang peserta ya. Nah, baik. Sekarang saya akan mulai dengan materi saya. Sebentar, ya. Oke. Pertama saya akan mulai dari awal dulu. Apa entry-nya itu? Apa sih K3 itu sebenarnya? Kan harus dipahami dengan baik ya, supaya kita nggak salah paham. K3 itu singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini di perusahaan, di industri, ini gambar pabrik nih. Ada pabrik dan ada pekerja. Ini sehari-hari kita ya, kita kerja di pabrik, di industri dapat rezeki. Tapi ada risiko juga di sana, ada risiko K3. Pabrik yang bisa kebakaran, bisa rusak, bisa meledak, apapun juga di pabrik ini. Dan dampak juga pada orang, bisa dapat kecelakaan kerja, bisa sakit seperti kemarin zaman pandemi COVID, ataupun hal yang lainnya. Ini kan kalau perusahaan kan industri pengen produksi dapat untung. Orang yang kerja kan pengen dapat penghasilan. Itulah sehari-harinya. Tapi di balik itu ada risiko juga. Risiko pada pabriknya ataupun risiko pada pekerja. Nah, justru dengan K3 ini kita hindari ini semua. Kita kan nggak ingin kan mengalami kecelakaan. Dan kita ingin pas pulang dari pabrik, pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri, sehat walafiat kan. Kita nggak ingin pulang kerja, kecelakaan, segala macamnya. Inilah kita sehari-hari. Nah, itulah. Ketiga adalah gimana caranya kita bekerja di sini, pas dalam perjalanan pulang sampai ke rumah, kita selamat. Ini ada kecelakaan, dan bisa bertemu lagi dengan anak istri. Oke? Ini prinsip dasar ketiga. Gimana kita dapat bekerja dengan baik, dapat penghasilan, selamat, dan dapat pulang ke rumah berbahaya dengan keluarga. Itu prinsip dasarnya, kenapa kita perlu K3. Oh, maaf nih kalau lanjut ya. Oke, jadi di industri itu, pabrik itu kan, risikonya apa aja? Bisa kecelakaan, penyakit, atau pencemaran. Ini masalah lingkungan. Kalau ketiga ini kecelakaan sama penyakit ya. Ini penyakit ya pandemi kemarin lah COVID salah satu halnya juga dampak sini. Inilah bahaya-bahaya ketiga. Kita ingin menghindari ini semua. Jadi kita bekerja, ada mesin, resikonya. Nah, ini kalau celaka itu berhubungan sama safety, keselamatan kerja. Kalau sakit itu berhubungan dengan kesehatan kerja. Jadi K3 itu ya, K3 itu ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dua, health and safety. Kalau bahasa Inggrisnya health and safety, biasanya ada satu lagi dengan lingkungan, HSE, environmental. Kalau tapi kita sini akan fokus dua aja dulu ya, K3. Kalau tambah satu lagi itu K3LL. Tapi di industri, di pabrik biasanya emang tiga-tiga digabung itu, HSE jadinya. Health, Safety, Environmental, atau K3ELL. Keselamatan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Sekarang kita akan fokus dua ini aja. Bagaimana kalau kita kerja, kita bisa terhindar dari kecelakaan dan sakit.
Baik, Bapak Ibu sekalian ya, paham ya? Ini dasar-dasarnya ya. Jadi prinsipnya sederhana kok awal itunya. Nah, coba kita serang kecelakaan. Nah, apa itu kecelakaan? Ya ini kecelakaan nih. Terjatuh gitu ya, kena benda tergantung, kepleset, sakit pinggang, sakit punggung. Nah, ini kan terkena mesin, bakaran, kakinya patah, jatuh dari ketinggian inilah. Ini contoh berbagai kecelakaan di industri. Dan kita semua nggak ingin ini terjadi ya. Nah, ini kecelakaan lain juga yang dampaknya lebih besar. Misalnya ini kebakaran. Kebakaran di pabrik. Ini di kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Pas ngambil ini. Ini adalah kejadian juga. Pas ngambil tandan sawit ini, orang jatuh ke sini. Ini adalah perusahaan manufacturing, mesin bubut. Di sini risikonya adalah tangan terkena mesin, terpotong, segala macamnya. Dan ini contoh di petrokimia, bagaimana banyak kerja di ketinggian, dan orang bisa jatuh dari sini. Oke. Ini contoh-contoh kecelakaan, dan kita tidak ingin ini semua terjadi ya. Nah, ini contoh kecelakaan yang lain. Ini di pertambangan. Ini mobil bisa kegeleng oleh dump truck besar sekali nih. Kalau pertambangan tuh besar sekali dump trucknya. Ini bannya aja bisa 5 meter, 4 meter, 5 meter ya. Ini di petrokimia. Ini contohnya ini kapal hampir tenggelam. Ini orang jatuh di tangga biasa lah, kepleset. Ini kejadian orang jatuh ini kecelakaan juga. Ini kena mobil, ini ledakan, dan ini dari kapal laut ketabrak ya. Ini pesawat terbang, kecelakaan juga ya. Ini ada kargo yang jatuh menimpa ke mesin pesawat. Ini contoh-contoh berbagai kecelakaan. Di kecelakaan itu ada yang pribadi kena ke orangnya, ada yang di industri ledakan kebakaran, ada juga berbagai kasus seperti ini. Dan ya itulah K3 berhubungan sama ini semua. Bagaimana supaya ini nggak terjadi. Baik, Bapak semua paham ya? Ini sederhana kok. Itu awalnya kecelakaan itu. Nah. Nah. Bagaimana pencegahannya itu? Jadi misalnya ada ini contoh jadi kecelakaan kebakaran di pabrik. Ada yang bersikap pasif. Pasif itu ya kayak pemadam kebakaran. Kalau ada api baru dinyemprot. Itu pemadaman langsung ya. Mereka pasif. Jadi dia tuh hanya bekerja kalau ada kebakaran, pasif gitu kan. Tapi ada juga yang proaktif. Jadi ada kalau kebakaran kita investigasi, jadi pelajaran. Nah, baru dia buat program K3. Ada pasang pemadam kebakaran, apa segala macam. Kita analisa risikonya buat pencegahan. Jadi sebelum terjadi kebakaran, dia udah siap ini. Inilah K3. Kita buatin apar, juga mungkin kalau gudangnya pembagian barang-barangnya di mana yang aman, udah terbakar segala macamnya. Ada pelatihan, inilah K3 di sini. Sebelum terjadi. Nah, ini kalau pemadam kebakaran kan di standby aja. Ada kebakaran baru masuk. Baik, Pak Bu ya. Nah, K3 adalah di sini. Bagaimana kita tuh proaktif. Nah, di sana ada programnya. Program risk assessment segala macam. Nanti akan saya jelaskan. Paham Bapak Ibu ya? Ini penting sekali nih. Jadi K3 itu adalah proaktif. Sebelum terjadi kita sudah melakukan sesuatu. Kita tidak pasif seperti pemadam kebakaran. Paham ya? Oke. Nah, ini apa aja? Jadi pabrik, kalau kita bicara industri ya, dengan berbagai proses risikonya itu, ada risiko untuk manusia. Dari gudangnya, segala macam apanya. Nah, kalau HSE itu termasuk lingkungan tuh kita mencegah juga tidak terjadi pencemaran. Nah, itulah berbagai metode di sistem dilakukan untuk mencegah itu semua. Nah, pencegahannya apa aja? Metode praktis, sama ya ada administratif dan sistematik.
Nah, sistematisnya pakai sistem manajemen K3 ya. Apa yang praktis? Praktisnya itu orang pakai alat pelindung diri, proses perlindungan. Ada juga metode administratif, ada prosedur kerja, izin kerja segala macam, dan ada pakai sistem. Nanti kita akan bicara ini semua, dan nanti terakhir kita sesuai dengan training kita ini, kita coba juga pendekatan sistem. Seperti apa sih sistem K3 itu? Tapi intinya itu adalah cara-cara juga untuk mencegah terjadi kecelakaan. Nah, ini sederhana sebenarnya pencegahan seperti ini. Orang kerja pakai alat pelindung diri, pakai helm, pakai sarung tangan, sepatu safety, masker, pelindung kacamata, ini. Inilah cara yang paling praktis sederhana melindungi orang kecelakaan menggunakan alat pelindung diri ini. Ya, pas semua ya. Kita kerja di industri, kita harus pakai ini semua. Baik, sampai ini ada rompi juga. Kenapa kok rompinya ada warna-warni, ada apa? Itu ada dasarnya juga. Nah, atau contoh kedua adalah pakai alat pelindung. Pelindung diri ya. Ini kalau kita mesin pasti ada pelindung seperti ini nih. Ini fungsinya apa? Jadi kalau ada kerja mesin buat ada yang patah atau ada yang terlepas, tidak mengenai orang ini. Ini namanya pelindung. Atau ini nih, kalau kita lihat ya banyak mesin, ada pelindungnya. Ini kalau ada benda berputar, dilindungi. Sebab kalau nggak ada ini bisa jadi nanti tangan masuk segala macam, orang bisa terjepit. Contoh sederhana adalah ya motor lah. Bapak Ibu sekalian pun punya motor. Motor kan ada pelindungnya juga ini. Pelindung rantai. Itu pelindung juga. Coba kalau nggak ada pelindung rantai. Mungkin celana atau pakaian kita bisa kejepit sama ini atau tangan kita. Nah, itu konsep kedua ya, kita ada alat pelindung. Ini pencegahan kecelakaan juga. Paham Pak ya? Nih kalau udah kerja tahu. Dan ya banyak kejadian orang tuh nggak dipasang pelindungnya ini. Ataupun sama lah. Kalau kita punya motor, ini dicabut. Punya motor kan ada knalpot itu kan supaya nggak ribut. Anak-anak muda dicabut knalpotnya itu contoh sana alat pelindung yang dihilangkan. Oke? Nah, itu tadi. Nah, sekarang ada sistemnya. Jadi kita K3L itu ada 3 ya. Safety, keselamatan, apa namanya kecelakaan. Nah, caranya bagaimana agar orang tidak celaka segala macamnya metodenya dikembangkanlah berbagai cara itu. Dibuatlah sistemnya, ada SMK3, ada ISO 45001. Ini adalah untuk pencegahan semua. Dari health apa? Dampak risikonya adalah penyakit. Bagaimana itu untuk mencegah penyakit? Nah, itu ada prosedur juga pakai ISO juga. Kemarin mungkin masih ingat zaman COVID ya, zaman pandemi, itu kan risikonya penyakit, orang kena wabah segala macam. Gimana caranya? Ada prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak segala macam. Itu pencegahan juga. Nanti ada prosedurnya. Ini prosedur sistemnya seperti ini sistem. Ada juga untuk lingkungan, dampaknya adalah pencemaran lingkungan ke sungai, semacam kemana atau udara. Akhirnya bagaimana caranya untuk melindungi lingkungan. Nah itu kan ada banyak ini ya, banyak peraturan, ada banyak fasilitas untuk melindunginya, dan standarnya adalah 14001. Oke, ini penting sekali ya, Bapak Ibu sekalian ingat ya, ada keselamatan, ada kesehatan, lingkungan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya health safety ya, HSE ya, health safety environmental. Kalau Indonesianya kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kita kan bicara kalau K3 ini aja ya, K3 ini 2 ini, kecelakaan sama penyakit. Tapi sebenarnya metodenya sama lingkungan juga. Jadi karena itu di perusahaan biasanya departemennya namanya departemen HSE, karena dia mencegah lingkungan juga pencemaran, jangan terjadi pencemaran. Baik ya, ini penting sekali harus pahami ya. Apa itu K3? K3 ini. HSE ya, tambah sama lingkungan. Jadi kita untuk mencegah kecelakaan, mencegah orang kena penyakit, mencegah terjadi pencemaran lingkungan, dibuatlah berbagai metode ini. Dan metode ini ada sistemnya juga. ISO, ada ISO 14001, SMK3 itu Indonesia. Oke ya, paham ya? Paham semua ya? Silakan, ada yang tanyakan masalah ini? Oke, kalau tanya silakan raise aja langsung ya. Kalau enggak, saya akan lanjut. Tapi ini penting sekali nih. Kita akan bicara 3 hal ini. Nah, jadi apa aja sistem yang K3 itu? Ada 45001 ya.
Ada SMK 3, SMK 3 itu Indonesia, ada PSM khusus untuk yang teknik, ada 14.001 untuk lingkungan, ini ada ISRS juga ini oleh DNV, ada OSA standar Amerika, ada NFPA standar ini untuk masalah kebakaran. Jadi banyak sebenarnya sistem manajemen ketiga ini, tapi yang banyak kita kenal di Indonesia ya ini SMK 3 sama ISO 14001. Tapi kalau kita kerja di perusahaan minyak, nanti ada juga di sini ada API, ada OSA, biasanya standarnya kalau lebih lengkap. Perusahaan-perusahaan, kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan internasional, mereka pakai standar lebih lengkap lagi. Tapi untuk kita minimal 3 ini ya, ISO 14001 sama SMK 3. Oke. Nah, jadi ini tadi standarnya ya. Untuk keselamatan kerja, menyelamatkan manusia terhadap cedera, luka, fatality, metodenya apa? Pakai alat pelindung diri, ada JSA ya, Job Safety Assessment, ada izin kerja, prosedur kerja, metodenya. Ini keselamatan. Untuk teknik, ini ada juga. Ini kan untuk manusia. Ini untuk teknik, bagaimana supaya dia melindungi bangunan, mesin manusia dari kebakaran, ledakan, segala macam. Apa alatnya? Ada alat pemadam kebakaran, alat pengaman, pemeriksaan, segala macam. Ini peralatan. Urus semua kesehatan. Objeknya apa ya? Manusia. Melindungi apa? Dari penyakit. Nah, metodenya apa? Ya, pakai APD kan? Pakai masker, ada pemeriksaan kesehatan, pengobatan. Ini hikmahnya kemarin zaman COVID pandemi itu, orang akhirnya lebih peduli masalah ini K3. Karena pandemi akhirnya semua orang kan pakai masker, pakai apa, prokes itu benar-benar ditaati semua, ada vaksin, vaksinasi ada metode juga untuk orang supaya nggak kena penyakit, kena COVID. Ini kemarin ya. Oke. Satu lagi lingkungan. Melindungi alam sekitar dari pencemaran. Metodenya apa? Ada tempat sampah, penampungan, izin lingkungan, segala macamnya. Ini contoh yang ya saya pikir udah mulai ada kesadaran ya. Dulu kan orang sembarangan tuh buang sampah ke sungai segala macam. Nah, sekarang udah ada ya tempat sampah segala macamnya. Baik ya, ini gambar sederhananya ya. Bagaimana kita melindungi manusia, kita melindungi mesin, bangunan, kita melindungi manusia dari penyakit dan lingkungan. Ini metode-metodenya, nanti kita akan bicara seperti di sini. Tapi inilah dasar umum tentang K3 atau K3L ya. Bahasa Inggrisnya HSE, atau bahasa Indonesianya K3L, kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Kita sekarang di sini akan bicara fokus kesehatan kerja dan keselamatan aja, keselamatan kerja. Oke, ini pengantar awalnya ya. Silakan Bapak Ibu semua paham ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, saya akan share aja dulu. Ini ada share satu video ya, saya buat satu video. Satu video tentang bagaimana masalah K3 itu. Dan itu dimulai dari pemahaman kita sendiri ya, kesadaran kita sendiri. Ini ada sebuah video, saya akan share. Coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Kenapa terjadi kecelakaan dan apa caranya ya. Oke, sudah lihat ya? Ini saya akan share videonya. Oke semua ya. Oke, Mbak Nia ya, udah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke, ini saya share foto videonya.
Sebelumnya mohon maaf Pak Hendra, untuk audio videonya itu nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Tidak Bapak. Oh, nggak masuk. Mm-mm. Sebentar, pakai settingan di mana sebentar? Settingan ini ya, di settingannya di mana ya? Di share ya sebentar. Oh, nggak ada itunya ya? Bentar. Share sound, Pak, mungkin ada fitur share sound. Di mana ya? Di bagian di share di mana? Bagian di share. Waduh. Oh, nggak ada suaranya ya? Tapi videonya kelihatan ya? Kelihatan Pak, video audionya nggak keluar. Pak Oh Hendra, ya, iya iya iya. Oke oke. Nah, kursornya mungkin ditaruh ke atas, Pak. Kursornya diarahkan ke ya, atas. coba ya. Nanti muncul Coba bar ya sekarang ya. ke atas. Kenapa? Mungkin kursornya diarahkan ke atas, Oke Pak. oke. Ini saya coba share suaranya kayak. Ya. Ya oke oke. Coba perhatikan sana Pak ya. Ada suaranya nggak? Belum keluar itu Pak. Keluar nggak? Oh sudah. Ya oke. We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Grenade! Because no matter what you do, safety starts with you. Oke baik ya. Saya coba jelaskan dikit ya. Jadi ini adalah 3 jenis pekerjaan yang dimana sebenarnya itu, nah ini yang pertama ya. Nah lihat ya. But regardless of how urgent or important a job may be, Nah oke. Ini adalah contoh orang lagi motong ya, motong kayu itu. Sebenarnya untuk alat pemotong kayu itu kan ada pelindungnya nih. Ini pelindung sebenarnya supaya orang nggak terkena ini mesin pemotongnya ini. Tapi biasanya orang suka malas, suka apa, diganjel lah pakai pensil ini supaya cepat kerjanya. Tapi sebenarnya berbahaya. Salah dikit tangannya masuk ini akan terkena. Jadi udah ada alat pelindung, tapi orang tidak menerapkannya. Itu contoh pertama. Oke. Contoh yang kedua ini adalah orang pekerja ya, dia pakai kerja pembersih. Nah di sini ada dia itunya, kabelnya itu udah keterbuka, harus dibersihkan, kalau nggak dikesetrum. Dia harus ada orang yang mengingatkan supaya dia nggak kesetrum. Nah ini nih, ini kabelnya udah hampir terkelupas. Dia ingatkan orang lain, dan ini adalah orang lagi berjalan ya, berjalan di area yang ada forklift, dia bisa ketabrak. Dan ini adalah orang yang kerja di ketinggian. Standarnya adalah orang pakai body harness, tapi orang sering lupa, males udah dibuka. Ya kan tadi dia kagok ke sana ya, kagok dia mau kerja, body harnessnya dibuka, akhirnya dipasang lagi. Baik, ini hanya contoh-contoh sederhana aja. Dan emang ini kalau dalam realita kita di lapangan kerja ya, itu banyak kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya udah ada alat-alat pelindung apa segala macam. Nah, justru inilah kita lihat kenapa sih orang kok nggak mau, gimana supaya orang mau tidak terjadi kecelakaan. Bapak Ibu ada yang komen tadi masalah tadi, video tadi paham ya? Halo? Paham, Pak. Ya, paham ya? Ya, oke. Itu kalau kita orang udah biasa kerja, Pak ya, itu sering kejadian seperti itu. Udah ada pelindung, tapi orang nggak mau dipasang. Jadi kalau gambar ini, nah inilah. Ini kalau kita kerja, selalu ada alat pelindung ini. Jadi sebenarnya mesin itu dari buat untuk melindungi orang supaya nggak celaka. Tapi kita biasanya suka malas, suka apa, ini dibuka, ataupun ini tidak dipasang. Oke, itu contoh sederhana aja, bahwa sebenarnya udah ada itu alat pelindung kecelakaan kerja,
tapi bagaimana kita ngedidik orangnya supaya paham juga di taat peraturan. Oke, selanjutkan Pak ya. Nah, ini tentang tadi ISO, nanti saya jelaskan lagi belakangan ya. Nah, kenapa perlunya ISO itu? Ya inilah. Ini adalah contoh tempat kerja yang nggak ada standar ya. Nggak ada standarnya. Orang kerja sembarangan, ya inilah. Terjatuh, kepleset, sakit pinggang karena bawa beban. Terus ada kerja-kerja yang lainnya. Ini adalah contoh sebuah tempat kerja yang tidak ada standar keselamatan kerja. Lihat ya, ini gambar orang ini nih. Kena kunci Inggris ya, kena kepalanya. Nah, ini setelahnya seperti apa? Kalau ada sistem kerja itu, keselamatan kerja, dia bawa barang pakai ini ya, pakai dorongan sehingga nggak sakit pinggang. Kalau ada tempat yang becek, dikasih tanda supaya orang nggak kepleset. Terus kalau di tempat kerja dia pakai helm sehingga kalau ada barang jatuh nggak kena kepalanya. Terus juga kalau ini kerja perbaikan alat listrik, dia pakai alat yang benar, pakai sarung tangan. Perbaikan lampu, ini ada nyimpen alatnya. Juga kalau lagi kerja di atas, inilah. Ini kalau kita udah ada sistem, maka kita bisa hindari ini semua. Oke, seperti itu prinsipnya Pak ya. Jadi dari berbagai polisi kecelakaan bisa kita kurangi kalau kita udah ada prosedur dan standar K3. Nah itu juga kalau Bapak kerja di perusahaan yang bagusnya lengkap semua nih Pak. Tapi kalau perusahaan yang nggak bagus K3-nya itu tadi, berantakan segala macam, orang mudah celaka. Kita kan nggak ingin seperti ini. Oke, paham Pak ya? Oke. Ini tadi udah saya jelaskan. Ini standar SMK 3 dan ini ISO ya. Nanti saya coba belakangan. Tapi intinya kalau Indonesia itu SMK 3 itu standar Indonesia. Ini mulai tahun 2012 ada undang-undangnya dan semua perusahaan harus menerapkan ini. Ini ada tahap-tahapannya. Mulai dari penetapan, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Dan ini hampir mirip dengan ISO juga, ISO 45001. Ini ada standarnya, ada prosedur-prosedurnya. Jadi sistem itu seperti apa? Nanti ada kayak gini, ada kebijakan, ada manual, prosedur, sampai instruksi kerja. Nah inilah semua nih ya, manual, segala macam prosedur, formulir. Ini biasanya kalau perusahaan udah punya standar SMK 3 ada semua. Dan ini adalah standar yang ditaati oleh perusahaan, oleh semua karyawan. Nah kalau dia mentaati ini, prosedur, instruksi kerja, segala macam, insya Allah dia akan kerja dengan selamat. Itu Pak ya. Tapi realitanya manusia kan kasus seperti itu. Ada juga yang nakal, nggak mau ikut aturan sehingga dia celaka. Oke, ini sistem ya. Nah, sekarang kita ingin merubah dari berantakan seperti ini jadi rata. Gimana caranya? Nah, baik, saya jelaskan ya. Ini kira-kira standar K3 adalah bagaimana kita kerja dengan aman, selamat di tempat kerja. Sehingga pulang ke rumah, bertemu anak istri dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, tahap-tahapannya apa aja untuk ini semua dari standar ini? Tahap awalnya adalah identifikasi bahaya. Apa saja bahaya tempat kerja itu? Itu tahap awal. Udah tahu bahayanya, baru dilakukan tindakan pencegahan. Itu sama semua SMK 3 ataupun ISO 45001 standar di sana. Nah, jadi ini ya, kita identifikasi risiko, buat program pengendalian risiko, terus ada training, ada audit, sama perbaikan berkelanjutan. Ini sebenarnya penerapan di perusahaan itu. Tapi awalnya identifikasi risiko, kita tahu dulu apa itu bahaya. Nah, baik ya. Selanjutnya sekarang saya akan coba terangkan bagaimana kita untuk identifikasi risiko dan pengendaliannya. Oke. Nah, inilah kalau itu ya. Jadi ada bahaya sebelum terjadi insiden itu namanya risiko. Risiko. Nah, bagaimana kita identifikasi ini karena kita nggak bisa mencegah insiden kalau belum tahu apa risikonya. Jadi insiden itu dicegah sebelumnya. Kita tahu dulu bahayanya apa, segala macamnya. Kalau di perusahaan itu ada namanya HIRAK ya, ada HIRAK, HIRADISI, ada JSA, itu metode-metode untuk mencegah terjadinya ini. Nanti kalau Bapak Ibu kerja, yang udah kerja pasti udah tahu ini ya, yang belum kerja, yang masih kuliah ataupun berbeda, coba pelajari tentang standar-standar seperti ini. Inilah bagaimana penerapan K3. Nah, coba lihat, apa itu bahaya? Bahaya itu, jadi ada energi, zat, atau kondisi kerja menimbulkan potensi mengancam keselamatan. Bisa mesin, bahan kimia, ada listrik, orang kesetrum.
ada bahan beracun. Inilah bahaya-bahayanya. Ini bahaya semua yang bisa menyebabkan orang kecelakaan. Pertama kita tahu dulu itu bahayanya. Apa itu bahayanya? Nah, ini contoh sederhana saya coba jelaskan ya. Ini dasar sekali masalah tentang. Oke. Jadi ini ada orang berjalan di bawah benda tergantung. Ini orang berjalan, ini ada ya kayak barang berat lah tergantung. Orangnya jalan di bawah ini. Ini ada talinya hampir putus. Nah, sebenarnya kalau kondisi gini dia nggak apa-apa, dia nggak kecelakaan, nggak ada apa-apa kan. Tapi sini ada namanya bahaya. Bahayanya kayak ini nih. Kalau ini jatuh, tapi kan ada talinya. Nah, itu kan. Jadi walaupun benda ini nggak jatuh, ini kita sebut bahaya. Kenapa? Sebab kalau ini misalnya talinya putus, hampir putus ya, istilahnya near miss, hampir putus, udah talinya udah agak lama, udah apa, ini bisa jatuh, putus aja. Ini namanya insiden. Nah, karena putus, tertimpa kepala orang ini, namanya accident, kalau bahasa Inggris accident ya, kecelakaan. Inilah namanya kecelakaan. Jadi udah tahu bahayanya, ada bahayanya di sini, ada kemungkinan putus dan jatuh kena orangnya. Baik Pak ya, ini konsep dasar untuk K3. Kita harus tahu apa itu bahaya, apa itu near miss, kejadian hampir putus, kejadiannya putus tali ini, dan jatuh kena kepala orang ini. Ini namanya kecelakaan. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, ini penting sekali kita pahami kecelakaan itu. Ada bahaya, ada insiden putus talinya, dan ada kecelakaan. Paham ya? Silakan kalau ada nggak paham, silakan ditanyakan. Silakan resen ya. Tapi ini penting sekali nih. Kita harus tahu bahaya, apa yang kejadian hampir putus, near miss namanya, dan apa kecelakaan. Baik ya. Jadi ini benda ini pun walaupun tidak jatuh, tetap kita anggap sebagai bahaya karena tiba-tiba dia bisa jatuh. Baik ya. Ini penting sekali diingat. Ada bahaya, ada insiden kejadian, dan ada accident, kecelakaan. Di bahasa Inggris itu, insiden sama accident beda artinya. Di Indonesia sama aja insiden kecelakaan. Nanti saya jelaskan ya. Itu beda sebenarnya. Nah, apa tuh insiden? Kecelakaan itu keadaan yang tiba-tiba maka jatuh, kayak ini orang lagi berjalan di atas lubang, ada kayu, lepas satunya jatuh dia. Inilah kecelakaan. Perubahan mendadak dikit aja mengakibatkan ada kerugian, kerusakan. Atau di mobil tabrakan nih. Mendadak tiba-tiba tidak diduga dan akhirnya orang celaka, ada yang meninggal sampai sakit ke rumah sakit. Itu kecelakaan. Nah, ini contoh sederhana ya, saya coba jelaskan contoh kecelakaan. Ini ada orang naik tangga ke atas ya, naik tangga. Dan salah satu tangganya itu, anak tangganya itu ada yang pakunya udah longgar. Pakunya udah longgar. Terus dia naik ke atas sambil bersiul. Pas sudah ke sini, patah anak tangganya, kaki anak tangganya, dia terjatuh. Tapi dia masih bisa pegangan. Alhamdulillah, aduh untung saya nggak jatuh. Nah, ini namanya near miss ya, hampir terjadi, hampir kecelakaan, tapi dia selamat. Tapi bisa juga ya pas dia jatuh ke bawah, kena kakinya patah, pinggangnya, lututnya, sampai kepalanya pun berdarah. Jadi ada dua kemungkinan, jatuh itu seperti ini ya, dia masih bisa pegangan, atau ya udah jatuh ke bawah. Nah, ini namanya kecelakaan. Ini namanya near miss, hampir celaka. Dan kondisi ini adalah kondisi tidak aman, unsafe condition. Ini tindakan tidak aman. Kenapa tidak aman? Dia sambil bawa alat, jadi nggak ada pegangan ya. Terus sambil bersiul. Standarnya itu di safety namanya 3-point contact. Jadi kalau kita sudah terus 3. Kaki 1, tangannya 2 pegang. Harusnya tangan pegang di sini, 3 ya. Kenapa? Jadi kalau 3, 1 lepas masih pegang. Ini hanya 2. Tangan kiri sama kaki. Kalau kakinya lepas, pegangnya 1. Jadi berkurang. Karena itu di standar safety 3-point contact. Kalau kita naik ketinggian terus 3 titik. Kenapa? Kalau gagal 1 masih ada 2.
Tapi kalau hanya 2, gagal 1 udah nggak bisa. Jadi safety itu selalu berpikir hal yang terburuk. Jadi kalau kata bahasanya suudon lah, sangka jelek. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Nah, gitu ya. Oke, paham Pak ya? Ini ada kondisi tidak aman, perilaku tidak aman, ada near miss, hampir celaka, dan ada kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan itu ada accident yang menimbulkan kerugian, ada near miss, hampir celaka, nggak menimbulkan kerugian. Dampaknya pada manusia, peralatan, ataupun lingkungan. Kalau lingkungan itu ada kebocoran. Ingat Pak ya? Ada insiden, accident. Saya pakai bahasa Inggrisnya supaya bisa agak lebih sederhana pemahamannya ya. Ada insiden tergantung dari accident dan near miss. Yang kita hindari adalah ini semua. Near miss ini pun kita hindari, sebab kalau tidak jadi menimbulkan kecelakaan juga. Tadi udah ya. Jadi insiden itu kecelakaan merugikan, accident itu udah nyata kerugiannya. Orang luka, meninggal, rusak, sakit, pencemaran. Near miss itu hampir terjadi, hampir celaka. Unsafe act, perilaku tidak aman, unsafe condition, kondisi tidak aman. Ini standar, istilah standar di K3. Harus dipahami dengan baik ini ya. Nah, ini contoh sederhana, teori awal K3 itu adalah teori piramid. Jadi ada orang lagi jalan, ada oli, tumpahan oli. Misalnya di sini di training ini ada berapa orang? Ada 50 orang, 70 orang. Kita masuk ke sebuah ruangan, saya nanya, apakah semua orang bakal kepleset? Ya enggak. Mungkin dari 100 orang masuk, mungkin kepleset hanya sebagian. Mungkin hanya 30 orang, 40 orang kepleset lah. Yang lain itu masih bisa lewat, tahu dia. Tapi dari kepleset itu, ada nggak yang kepleset jatuh, tapi masih bisa berdiri? Ada itu. Tendemis ya. Alhamdulillah, untung nggak jatuh. Gitu. Tapi ada juga yang kepleset, jatuh, kena pinggangnya, sakit pinggangnya, patah pinggangnya misalnya gitu ya. Ada juga. Tapi mungkin hanya kecil lah. Mungkin hanya 10 orang, berapa orang betul. Tapi ada juga yang jatuh, kena pinggangnya, kepalanya kena ke lantai, patah tulang, dan gear otak. Saya meninggal. Mungkin nggak? Bisa juga. Nah, inilah teori safety dikembangkan. Jadi dari berbagai kecelakaan itu, biasanya kecelakaan parah itu hanya 1, Pak. Ada yang keplesetnya 30, yang sampai pleset patah kaki. Ada 300 orang yang kesleo. Dan ada orang yang terpleset masih bisa ini sampai 3.000. Dan ada kondisi tumpahan oli. Ini teori piramid. Kalau waktu COVID, masih ingat Pak ya? COVID ya. COVID itu kan banyak orang terkena COVID. Ada yang gejala aja ya, isolasi mandiri. Tapi ada yang sampai sakit parah, tapi itu lebih sedikit sebenarnya. Dan sampai meninggal itu, COVID itu hanya 2%, Pak. Jadi dari orang kena COVID, hanya 2% yang meninggal. Tapi yang sampai parah segala macam, ini. Tapi orang yang gejala ringan ya lebih banyak. Ini selalu teori di mana-mana, kecelakaan itu seperti ini. Nah, justru bagaimana caranya supaya nggak timbul fatality yang parah, kita kurangilah ini. Kalau teori safety, gimana caranya nggak terjadi? Ya gampang. Kalau ada genangan oli, cepat-cepat dibersihkan. Insya Allah nggak akan terjadi. Ini genangan oli ini kondisi tidak aman kan? Langsung kita bersihkan. Baik Pak ya. Ini teori penting nih di teori K3, teori piramid ini. Nah, ini dari Pak Sarah Suhada ya. Dari video bagaimana meningkatkan kesadaran karyawan agar sadar tentang K3. Jadi saya jelaskan Pak ya. Jadi kesadaran itu kan karena perasaan Pak. Bisa jadi udah pikiran udah ada ya. Saya udah tahu nih salah perasaan, tapi melanggar juga. Sama kayak orang ini udah tahu dia ada tumpahan oli tapi tetap lewat sini. Nah, itu ada namanya ada motivasi orang. Jadi meningkatkan itu Pak dengan training untuk pikiran, sama satu lagi dengan perasaan dan motivasi. Nah, itu ada, nanti saya jelaskan di bagian akhir itu ada bagian training masalah perilaku keselamatan kerja ya, behavior safety. Intinya Pak Madar, jadi harus dua hal Pak. Kesadaran itu, pikiran dan perasaan. Dan yang satu lagi adalah ada peraturan perusahaan. Dan yang utama adalah top manajemen, direktur harus ngasih contoh yang baik. Jadi kita nggak bisa hanya orang aman ya, tapi harus melihat top manajemennya. Ada yang melanggar, dihukum. Ada apa, langsung tegas. Nah, itu akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya, Pak Sarah Syahada ya. Nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya.
Oke Pak ya, ini teori penting ketiga, teori piramid. Nah ini menurut penelitian tuh kayak gitu. Ternyata perilaku tidak aman tuh hampir 90% penyebab kecelakaan. Jadi manusia faktor paling besarnya itu. Nah ini contoh nih, kita latihan aja ya. Kita contoh latihan. Coba deh. Ini di sebuah gudang, ada orang bawa barang segala macamnya. Coba kita lihat apa aja kondisi tidak aman, perilaku tidak aman dalam kondisi ini. Silakan yang bisa jawab langsung dibuka aja ya, atau share hand, resen silakan. Apa coba di sini kondisi tidak aman atau perilaku tidak amannya? Lantai di lubang dan Siapa nih, paletnya. dengan siapa nih? Dengan siapa? Sebut namanya. Saya Pak Sofian, Pak. Sofian Oh Maret. ya. Ya silakan Pak Sofian. Ya, menurut saya satu tuh kondisi tidak aman itu barang berserakan. Silakan ya, oke. Lubang di lantai. Ya. Dan ini Pak, palet yang tidak pada tempatnya, tidak tersusun rapi, Pak. Oh gitu ya, oke. Apa risikonya? Untuk lantai berlubang bisa tersandung karya petugas yang bekerja, dan palet juga bisa yang tidak pada tempatnya juga bisa membuat tersandung, mengganggu ya. lalu lintas. Gitu, Pak. Ini kalau orang yang turun tangga, apa salah dia nih? Dia hanya berpegangan satu tangan. Ya, harusnya 2 ya, tripan kontak ya. 2 ya. Oke. Dan ini orang yang bawa barangnya apa salahnya nih? Dia nggak menggunakan itu Pak, kereta sorong atau alat bantu. Iya. Itu kan Alat bisa ya. mengganggu kesehatan pinggangnya. Ya. Nah ya betul ya. Ada standarnya kok. Di standar safety itu orang maksimal boleh ngangkat tuh 25 kilo Pak. Lebih dari itu nggak boleh. Dan ada teori cara ngangkatnya. Oke. Terima kasih Pak Sofian, sebetulnya udah bagus ya. Udah bisa nangkap ininya ya. Apa aja tindakan tidak aman, kondisi tidak amannya. Baik, lanjutkan ya. Nah, apa itu risiko? Nih ya. Risiko itu bahaya kali potensi terjadi. Tadi kan kita udah tahu bahaya. Tapi kan tidak semua bahaya itu menimbulkan kecelakaan. Ada potensinya. Nah, inilah potensinya ini. Nah, jadi kecelakaan bisa dikurangin. Pertama, kita hilangkan bahayanya. Kedua, kita kurangi peluangnya. Ya, ini 2 hal ini ya kita lakukan. Kita hilangkan bahaya, kurangi peluang. Saya kembali lagi, ini ambil contoh, maaf ya, gampang lah COVID aja, COVID. COVID itu kita udah tahu ya, ada virus di mana-mana, itu bahayanya. Habib, coba bisa ditutup ini ya, di mute. Maaf. Nah, bagaimana sebagian orang nggak kena COVID? Kita kurangi potensinya. Kita pakai masker, kita jaga jarak, itulah untuk mengurangi terjadi ini, supaya orang nggak kena COVID. Nah, itu contoh sederhananya ya. Jadi kita kurangi bahaya, hilangkan bahayanya, atau kurangi peluang terjadinya. Itu namanya risiko. Saya akan ngasih contoh gambar yang sederhana ya. Ini nih, ini ada bebek. Bebek berjalan dengan anaknya nih. Ada berapa nih? Ada 6 ekor anak bebek. Dia mau jalan ke sini. Dan ini dia lewat kayak teralis lah ya. Apa tuh namanya ya? Teralis gitu di lantai. Ada lubang-lubangnya. Ini biasanya supaya air nggak masuk ke sini, air ya. Nah, dia lewatlah sini. Oke. Sampai di sini, bebeknya lihat, loh, kok anak saya hanya tinggal 2? Tadi kan berangkat gitu. Kemana yang lainnya sisanya? Oh, ternyata anaknya jatuh di sini. Masuk ke lubang ini. Dia karena besar sih masih bisa lewat, tapi karena yang kecil jatuh juga ke sini. Dan dia, tapi masih ada juga anak bebek yang selamat. 4 jatuh. Ngerti kan? Nah, apa di sini bahayanya? Bahaya adalah jatuh ke lubang ini. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya itu adalah jatuh atau tidak. Nah, ini kan ada ternyata 4 jatuh, 2 selamat. Jadi sebenarnya nggak akan semuanya jatuh, tapi ada. Itulah namanya peluang ya. Peluang terjadinya sama seperti zaman COVID, tidak semua orang kena virus COVID, ada yang selamat juga. Jadi itulah namanya peluang. Nah, safety itu adalah kita bagaimana menghindari semua. Coba saya mau nanya nih sama peserta.
Gimana caranya supaya aman nih bebek sama anak-anaknya nyebrang sini? Coba ada yang tahu caranya nggak? Halo, ada yang tahu caranya? Ada yang Coba bisa dari jawab? teman-teman, apakah ada respon? Oke, tahu nggak caranya gimana supaya aman nih bebek sama anak-anaknya nggak jatuh sini? Nggak lewatin lubang, Pak. Oh, gitu. Dengan siapa nih? Dengan Itu siapa nih? lubangnya harus dikasih palet atau papan. Kasih palet tutup ya? Terlewat. Oke, kasih tutup ya. Taruh. Jadi kasih tutup, jadi nggak ada peluang dia jatuh kan? Oke. Ada ide lain? Cara lain? Tadi Simba tadi apa, Pak? Mbak Sarah? Nggak usah lewatin lubang, Pak. Oh, jadi nama belok gitu. Iya, betul. Belok jalannya. Wah, bagus juga ya. Dikecilin, Pak. Dikecilin ya? Oke, lebih kecilin bisa. Oke. Atau lewat ke sana. Oke. Bagus juga. Itu berbagai cara ya supaya ini. Nah, cara itu adalah kita pertama ya namanya bahaya tetap ada ini kan. Ya tetap ke bawah. Tapi ya kita kurangin. Lubangnya diperkecil ya, pakai mesh gitu ya, lebih kecil. Atau jangan ke sini belok jalannya. Atau tutup aja pakai triplek, pakai palet. Nah, itu semua bagaimana kita kurangi peluang terjadinya, kurangi bahaya, itu adalah namanya program K3. Paham Pak ya? Dengan berbagai cara itu, kita bisa usahakan gimana bebek sama anak-anaknya ini nyebrang sini selamat, gak ada yang celaka. Baik ya, itu analoginya. Nah, kita tarik ke analogi tempat kerja, ya sama juga. Apa saja bahaya tempat kerja, kita lakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bapak semua ya, ini contoh analogi sederhana aja, tapi dipahami apa itu risiko atau bahaya. Bahaya itu adalah lubang, risiko itu adalah kemungkinan terjatuh. Kita kurangilah peluang dia terjatuh. Oke. Ini penting sekali ya, dasar-dasar safety. Nah, ini ada contoh yang lain. Jadi ingat tadi Pak ya, risiko itu adalah peluang dan keparahan. Ini gambarnya adalah ini orang pawang mau ngasih makan singa. Bahayanya apa? Bahayanya singa ini. Singa bahayanya. Risikonya apa? Ya pawang ini dimakan oleh singa ini, dibunuh oleh singa. Peluangnya gimana? Peluang itu kalau ada kedekatan antara pawang dengan singa. Tambah dekat, tambah besar peluangnya pawang ini, petugas ini dimakan oleh singa. Oke. Nah, oke, kita lihat Pak ya. Risiko paling berat itu adalah pawang masuk ke dalam kandang singa, kasih makan masuk ke dalam. Ketemu sama singa. Ya ini keparahannya besar, peluangnya pun besar, udah dekat banget nih. Langsung dikepruk aja sama singa, udah dia. Ini sangat besar sekali. Jadi risikonya ekstrim ini kalau seperti ini. Nah, terus orang berpikir gimana caranya supaya mengurangi. Pakailah ini nih, alat pelindung diri nih. Pakai helm, pakai apa segala macam ya, pakai baju besi supaya nggak dimakan oleh singa ini. Ini berkurang lah kemungkinan dia akan dibunuh oleh singa ini. Tapi tetap ada terjadi juga. Jadi ini kalau gambar ini ya, keparahan tetap 4, ini possibility 5. Jadi tetap ya risiko berkurang. Kalau tadi 25, ini 20 lah. Tapi tetap ada risiko masih merah. Oke. Akhirnya timbullah cara lain. Oh, udah dibuat ini ada pagar kecil, lubang kecil. Dia masukin makanan, pawangnya, terus tutuplah jendelanya ini, tutup lubangnya. Aman, dia nggak kontak. Nah, dari sini keparahan tetap 5, tapi kemungkinannya berkurang 3. Walaupun sebenarnya tetap ada resiko juga. Pas dia masukin ke sini, tangannya masuk, langsung ditangkap oleh singa masih bisa gitu kan. Tapi udah berkurang lah, tidak separah yang di atas. Nah, jadi ini kuning lah. Dari 15 nilainya, 3 kali 5, 15. Ini tadi parah banget 25, udah berkurang 15 dah dibanding ini, udah kuning. Nah, akhirnya dikembangkanlah teknologi. Jadi ada 2 pintu. Ini pintu yang dari dalamnya, sama pintu luar. Dia pertama tutup dulu, pawangnya masuk, kasih makanan, terus sudah itu ditutup lagi pintu ini, baru dibuka pintu ini. Nah, ini udah berkurang lah
Pertama, kontaknya berkurang karena nggak ketemu langsung antara singa sama pawang ini, dan risikonya pun kecil karena nggak akan ada ini, bisa ditutup ini pintu dalamnya, sehingga risikonya ini udah satu nih, udah hijau. Paham ya, Bapak Ibu sekalian ya, betapa dari risiko yang sangat tinggi seperti ini, merah, ekstrim, sampai akhirnya kita buat lebih ringan. Inilah hijau. Nah, inilah namanya K3 ya, metode K3. Gimana kita usahakan berbagai cara, pakai alat ini, pakai pintu, pakai apa segala macam, pintu dorong, otomatis, sehingga pekerjaan tetap selesai, tapi aman. Baik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Paham ya? Ada yang menanyakan masalah ini atau ada punya pendapat lain, ide lain caranya? Gimana supaya pawangnya aman dari singa? Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, jadi inilah yang kita lakukan. Pekerjaan tetap selesai, tapi risikonya diperkecil. Begitu pula dalam pekerjaan berisiko segala macam, kita cari berbagai cara supaya tidak terjadi seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini penting sekali nih teori-teori untuk masalah K3. Paham ya? Ada yang tanyakan? Ada yang punya ide lain gimana caranya supaya lebih aman? Oke, jadi teori K3 itu sebenarnya teori logika sih Pak, pakai logika aja. Oh, ini bagus nih, Pak Bram. Oh, pakai tongkat katanya. Waduh, hebat. Jadi pawangnya pakai tongkat ya. Oke, bisa juga. Jadi pas kasih makan sini pakai tongkat. Kalau macam-macam, singanya udah dalam pakai tongkat. Ya, bisa Pak Bram. Tapi apakah itu langsung mengamankan? Ya, bisa lah. Tapi mungkin nggak akan sampai jadi hijau ya. Tetap mungkin kuning atau apalah. Berkurang tapi tidak bisa benar-benar menyampaikan. Oke, terima kasih. Nah, itu contoh juga lah, ide lah, bisa pakai tongkat, kayak apa gitu ya. Baik Pak ya, ini penting sekali nih. Metodenya adalah bagaimana kita kurangi kemungkinan sama keparahan dari sebuah risiko kecelakaan. Dan ini, analogi ini nanti kita gunakan dalam pekerjaan. Kalau tempat kerja mungkin ada mesin kayak tadi, ada penutupnya, ada segala macam ya, ada prosedurnya. Ini cara ini untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Baik, selanjutkan. Nah, risiko itu macam-macam Pak ya. Ada bahaya kecil, besar kemungkinan seperti itu tadi lah. Jatuh terpleset di lantai licin. Itu kecil aja, tapi besar kemungkinannya. Atau bahaya sedang, sering terjadi kebakaran, tabrakan jalan raya itu sering terjadi sedang. Atau bahaya besar tapi jarang terjadi. Kayak gempa bumi, tsunami, pandemi itu COVID itu besar sekali dampak bahayanya. Tapi jarang-jarang terjadi. Seperti COVID itu pandemi ya, pengalaman sejarah peradaban manusia, 1 abad sekali kejadiannya Pak. Tapi besar sekali dampaknya. Risiko macam-macam ini ya. Ada kecil, menengah, dan besar. Dan ini harus kita pahami dalam bagaimana kita menengahi K3. Sehingga akhirnya dibuat tabel matrik. Ini seperti ini tabel matriknya kalau kita belajar safety. Dari keparahan sama kemungkinan terjadinya, dibuat tabel, ada yang merah, sangat risiko tinggi, risiko sedang, sama bawah. Nanti kalau Bapak Ibu kerja di K3, kita selalu buat tabel seperti ini. Jadi dari setiap kemungkinan bahaya itu, kita buat tabel, sehingga kita akan fokus pada ini dulu Pak, yang merah ini. Baru yang kuning dan yang hijau. Baik, paham ya? Ini matrik risiko supaya tetap pemahaman umum. Apa aja risiko kecelakaan di industri manufaktur? Jadi pabrik itu kan ada manusia, ada bangunan, ada mesin, ada alat bergerak, ada material, lingkungan, energi. Apa aja bahayanya? Kalau manusia bisa luka, meninggal, fasilitas bisa kebakaran, bisa meledak, mesinnya bisa rusak, orang kena mesin ya. Kalau mobil, orang ketabrak mobil, forklift. Kalau material, terbakar materialnya di gudang misalnya. Lingkungan itu ada pencemaran. Kalau energi apa? Orang kena setrum, kena ledakan. Nah ini kita harus pahami. Kalau di industri, di pabrik, apa saja risiko-risikonya. Dan di sistem manajemen K3, ini yang pertama ini. Kita harus kenal dulu. Kenal dulu bahayanya.
baru bisa kita tanganin baik. Nah, ini contohnya lah, ini di sebuah pabrik. Sebuah pabrik seperti ini. Coba nih, saya tanya sama ini ya. Contohnya di sini apa aja nih, kira-kira nih bahaya di sini nih. Ada yang tahu nggak nih? Ini di sebuah pabrik, perakitan, di gudang. Coba lihat, apa aja nih bahaya di sini? Oke, jadi pencegahannya itu, ini pabriknya ada ini ya, ada warna, dikasih warna, ini orang hanya di sini aja, lintasan, ada pagar, ini pencegahan juga, pengen terjadi. Nah, ini dari Bram, tertimpa kardus berisi barang. Oke, ya ini bagus nih ya. Ya ini bahaya juga nih. Tertimpa kardus nih, ada barang isinya. Kejatuhan barang, ya betul, dari Aisyah ya. Itu kejatuhan barang, risiko di sini. Apa coba yang lain? Biasanya ada forklift juga. Orang ketabrak forklift. Di sini pun ada listrik, orang bisa kesetrum. Karena itu biasanya kalau di pabrik itu selalu ada jalur nih Pak. Dikasih warna kuning, jalur hijau, ada jalur jalan sama jalur orang nggak boleh lewat. Dari Rizky Fitri, terpleset tersandung, ya bisa juga. Terpleset tersandung. Karena itulah dikasih, kalau pabrik itu ada garis-garisnya. Supaya orang nggak sembarangan ya. Dan nggak boleh nyimpan sekarang barang kabel di lantai. Orang bisa tersandung jadinya. Oke, sudah bagus ya. Udah bisa nangkap sendiri ya. Kita bisa aware apa aja bahaya-bahaya buat tempat itu. Nah, ini contoh yang lain adalah ini orang kerja, ini masang kabel tegangan tinggi ya Pak ya. Ini bahaya sekali kerjaan seperti ini nih. Kita mungkin jarang lihat. Tahu nggak gimana pencegahannya nih? Ini sampai body harness mereka ada 2 Pak. Nggak 1, 2 cantolnya, kanan kiri ya. Dan ini kalau seperti ini mereka berjalan, dan ini alat juga. Jadi kalau sangat risiko tinggi udah ada metode-metode khusus. Dan untuk kerja ini nggak boleh orang sembarangan Pak. Orang yang darah tinggi nggak boleh Pak. Jadi biasanya kalau orang kerja seperti ini, sebelum naik ke atas dicek dulu tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, 150, 160 nggak boleh naik. So, bahaya Pak. Dia udah kerja di atas, tiba-tiba serangan darah tinggi, darah tinggi, bisa pingsan ya, bisa vertigo, jatuh. Jadi untuk kerja seperti ini pun fisiknya harus prima. Contohnya ya. Nah, jadi ini aja faktor-faktornya apa aja. Manusia itu bisa luka atau fatality, sakit ya, keracunan. Kalau proses produksi itu ada kerusakan barang. Kalau bangunan itu ada terbakar, meledak. Kalau transportasi kita lihat ya, mobil truk itu adalah tabrakan, kerusakan, fatality, lingkungan, pencemaran. Ini semua adalah faktor-faktor risiko di industri. Nah, pada manusia, mesin, orang, lingkungan. Jadi kita harus peduli ini semua ini. Dan di luar ini ada faktor alam juga. Banjir, longsor, bencana alam, gempa bumi itu juga risiko. Karena itu perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi di tempat yang banyak, misalnya kayak orang buat gedung tinggi di Jakarta itu, orang bangun gedung tinggi itu diperhitungkan. Jadi kalau ada gempa dia kuat itu. Itu pendekatan teknik ya untuk mengurangi risiko kecelakaan. Nah, ini tingkat risikonya di industri beda-beda. Jadi kalau kayak hotel, restoran, kantor itu ya mungkin rendah lah ya, hanya kebakaran atau orang kesetrum. Kalau food industry itu rendah sama sedang, pabrik ya sedang lah ya. Tapi kalau udah kayak konstruksi, itu sedang dan tinggi. Konstruksi itu adalah sebuah industri orang banyak kecelakaan. Buat gedung tinggi, buat jalan tol, segala macam. Nah, terus ada risiko-risiko tinggi. Di petrokimia, di migas, tambang, penerbangan tuh ini risiko tinggi sekali. Nah, justru tempat-tempat yang berisiko tinggi inilah mereka harus punya standar K3 yang bagus. Jadi, kalau kita bekerja di industri, tempat-tempat seperti ini, standar K3 HSE ini sangat ketat, Pak. Nggak boleh sembarangan. Kerja di migas, di tambang, penerbangan tuh mereka sangat ketat sekali. Hal-hal kecil pun nggak boleh terjadi. Beda lah kalau kita kerja mungkin di restoran, di warung gitu ya, di hotel, orang ya dianggap salah sedikit, ini longgar kalau di sini, ataupun yang food industry. Nah, jadi karena itu tergantung kita kerja di mana, tingkat risikonya beda-beda.
Tapi sekarang kita usahakan semua pun orang, walaupun risikonya rendah di hotel, restoran, kita harus punya standar pengamanan K3 yang bagus juga. Kan kita ingin juga Pak ya, kerja di perusahaan yang nyaman, enak ya, dan aman kita kerja. Nah, jadi organisasi HSE K3 pun beda-beda. Kalau dia yang hotel, jasa, pabrik makanan, segala macam, biasanya orang K3 itu diangkat Pak, oleh bagian GE, produksi, apalah ya. Karena sederhana aja, biasanya nggak ada. Tapi kalau orang udah kayak perusahaan otomotif, farmasi, perkebunan, risiko sedang, itu udah ada bagian staf HSE ada K3-nya juga, ada khusus orangnya, ada manajernya segala macam. Nah, kalau perusahaan udah risiko tinggi, itu malah khusus orangnya. Ada khusus masalah kesehatan, ada khusus masalah lingkungan, ada khusus masalah safety. Di perusahaan kayak migas atau tambang, malah ada dokter, Pak. Kalau kita kerja teman-teman itu harus ada dokter, kan? Ada dokter, ada perawat. Selain itu ada orang khusus masalah menangani safety-nya. Jadi orangnya akan banyak kalau di perusahaan besar risiko tinggi seperti ini, di migas sama tambang. Dan ini syaratnya sangat tinggi ya, orang nggak sembarangan. Termasuk kayak tambang atau migas itu, orang kerja ke sana harus pakai MCO dulu, Pak, dicek kesehatannya, ada fit nggak, segala macam. Contohnya orang kerja di Anjungan Minyak lepas pantai. Itu harus ada MCO dulu, Pak, cek kesehatan, segala macamnya. Kalau udah fit, baru udah boleh kerja. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita masuk sana, nggak bisa. Dia sangat tinggi standarnya untuk yang perusahaan risiko tinggi seperti ini. Ini Pak Bram, misalnya makanan risiko rendah, ya itu risiko rendah itu makanan-makanan ini ya, makanan-makanan ya kayak pabrik tahu, tempe yang gitu. Walaupun itu lumayan juga tinggi ya, restoran lah, restoran yang masak itu rendah. Kalau yang sedangnya itu kayak tadi itu, kayak di pabrik-pabrik makanan tuh kan bisa ini Pak, kompornya meledak, apa segala macam, itu udah termasuk yang agak tinggi. Yang rendah tuh ya itulah, kata di restoran, di kafe atau apa gitu ya, atau punya warung, punya pabrik tahu tempe, itu relatif lebih rendah dibanding kalau dia pabrik roti atau pabrik besar yang punya alat-alat yang lebih ini. Tapi dibanding yang lain, ya makanan termasuk yang tinggi juga Pak ya, risikonya. Baik, selanjutnya ya. Ini risiko kecelakaan, jadi kita harus tahu bagaimana pencegahannya, langkah awal. Nah, ini contohnya inilah. Ini contoh, ini di perusahaan konstruksi, itulah dia kerja nyimpan barang sini, tiba-tiba pekerjaan langsung ngambil aja, karena udah perlu kayu, sini dia jatuh, inilah. Jadi kerja ini pun, kalau safety itu harus ada juga orang tuh saling kerjasama, pengertian gitu. Jadi ada koordinatornya, ini nggak boleh sembarangan ngambil kayu ini nih, sambil siu-siu aja, saya butuh kayu, ambil aja. Dia nggak peduli, temennya mau bawa barang. Oke. Nah, jadi karena itulah di K3 itu perlu juga ada namanya sistem, ada manajemen, ada supervisor, ada mandor, ada izin kerja, supaya orang nggak sembarang seperti ini. Nah, ini contohnya di gudang ya. Kita coba lihat lagi. Ini di gudang, sebuah pabrik. Nah, ini udah dikasih nomor ya, bahaya-bahaya di sini, tindakan tidak amannya. Coba deh, silakan. Siapa bisa jelasin ya? Apa sih bahaya-bahaya di sini? Kenapa dan bagaimana pencegahannya supaya nggak terjadi kecelakaan? Silakan. Ada yang bisa tahu? Silakan bisa raise hand atau bisa juga di kolom chat sampaikan. Ini adalah aktivitas di sebuah gudang industri. Baik, mohon maaf Pak Hendra dan teman-teman. Izin menyela untuk mengingatkan, berhubung adanya keterbatasan waktu ya Bapak, mungkin sesi penjelasan materinya 5 menit lagi ya Pak. Kemudian nanti lanjut kita ada sesi diskusi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Begitu nggih Bapak? Monggo. Oke. Dilanjutkan. Ya baik, Mbak Dia. Oke, nggak apa-apa, selanjutkan aja ya. Oke. Nah inilah tadi untuk mengendalikan risiko itu ada akhirnya dibuatlah metodenya. Metodenya adalah namanya hierarki kontrol ya. Bisa dengan eliminasi, kita hilangkan bahaya, substitusi kita ganti, rekayasa teknik kita isolasi, administrasi, pakai prosedur, pakai peraturan izin, APD adalah alat pelindung. Jadi ingat ya, APD itu adalah yang paling sederhana. Banyak cara-cara lain untuk mengendalikan risiko. Ini namanya hierarki.
Jadi kalau contoh teknik itu adalah pakai pengaman, substitusi cari alat yang lebih aman gitu ya, eliminasi hilangkan bahaya, administrasi izin kerja. Oke. Nah, itulah tadi semua ini metode-metode ini ya, metode hierarki pengendalian risiko, eliminasi, substitusi, teknis, administrasi, dan APD. Ini selanjut aja ya. Oke, nah ini contohnya. Ini sebuah pabrik buat keju ya, dari susu terus sampai buat keju, terus prosesnya. Jadi kita harus tahu dulu prosesnya. Nah, dari proses ini kita lihat apa bahaya terhadap kecelakaan, apa bahaya terhadap kesehatan, apa bahaya terhadap lingkungan. Jadi berbagai proses ini nanti baru kita tahu, oh dari sini ternyata kalau buat dari susu sampai keju ini ada pakai fermentasi, ada pakai apa. Jadi kalau di pabrik kita selalu proses dulu, Pak. Dari proses inilah kita turunkan apa saja bahayanya untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Baru kita cegah. Ini yang lebih rumit ya. Kalau di pabrik besar seperti ini, kita harus paham dulu flow-nya, dan dari masing-masing flow proses ini, apa saja bahayanya dari mesin dan proses. Ini contoh sederhana orang buat kaos pun ada, Pak. Buat kaos, motong kaos, gitu ya. Ada bahayanya. Pas motong ini pakai mesin, bisa kepotong tangannya, mesin jahit, pas kesetrum, ada. Yang sederhana ini pun ada. Nah, kita lihat dari sini, tahu prosesnya dan apa saja bahayanya. Nanti baru kita buat tindakan pencegahnya. Kalau di industri besar pakai namanya hiradisi, tabel identifikasi bahaya, risk assessment, dan risk control. Ini akhirnya dibuat tabel seperti ini, apa saja bahayanya, berapa tingkat risikonya, dan bagaimana pencegahannya. Ini ada dokumennya kalau di industri besar. Nah, terus apa saja contoh-contoh programnya? Saya lanjut aja ya. Contoh program itu pertama adalah izin kerja, work permit namanya. Nah, ini seperti ini ya, kalau kita kerja di industri itu, orang nggak boleh sembarangan kerja. Pakai izin kerja dulu, pakai izin kerja, permit, apa aja pekerjaannya, apa aja peralatan yang digunakan, pelindung diri, apa aja bahayanya. Baru nanti sama yang manajernya dikasih izin, dikasihlah permit seperti ini. Ini sistem izin kerja, work permit ya. Di setiap industri selalu ada work permit. Itulah salah satu cara administrasi untuk mencegah kecelakaan. Orang nggak boleh sembarangan kerja, harus pakai izin dulu. Terus dibuat JSA. JSA itu risiko bahayanya, apa aja urutan kerjanya, apa aja bahayanya, tingkat risiko dan selamatannya. Kayak gini lah. Ini orang kerja buat kayu, apa urutannya, apa bahayanya, bagaimana pengendalian dibuat. Ini namanya JSA. JSA syarat untuk permit izin kerja itu baru keluar ya. Kalau kita udah buat seperti ini, JSA. Ini biasanya orang bagian safety buat seperti ini. Nah, terus pakai APD, alat pelindung diri ya. Pakai helm, kacamata safety, masker, sarung tangan, sepatu safety, ini semua nih. Ini ada orang kerja pakai ini semua, pengamanan. Dan sekarang udah mulai bagus ya, orang mulai sadar juga. Sekarang melihat aja kerja konstruksi lapangan udah pakai ini, Pak. Jadi ini kenapa kok pakai baju seperti ini, fluoresen? Karena supaya kelihatan, Pak. Kalau dia kerja malam, ini akan berpendar. Ini udah standar ya. Orang kerja harus pakai ini, pakai helm. Nggak boleh sembarangan. Dan ini coba Pak, di rumah pun nanti Bapak kerja manggil orang di rumah pakai ini Pak, supaya aman juga ya. Nah, terus ada safety sign, rambu-rambu, kita harus paham juga. Rambu-rambu safety ini ada standarnya Pak. Jadi kalau warna merah tuh artinya larangan. Warna biru tuh kewajiban, pakai apa? Pakai helm, pakai sarung tangan. Kalau kuning itu adalah tanda bahaya, bahaya listrik kesetrum, bahaya forklift. Kalau warna hijau itu adalah biasanya untuk ini emergency. Ini kontak P3K, telepon emergency, tanda exit. Ini ya. Ini harus paham juga kita standar-standar seperti ini. Ada masing-masing maknanya. Terus tanda bahaya, ini kalau bahan-bahan kimia berbahaya seperti ini, ada tanda meledak, mudah terbakar, korosif, beracun. Ini di bahan-bahan kimia seperti ini selalu ada nih tanda-tanda seperti ini. Dan ini standar. Jadi kalau kita beli bahan kimia segala macam, sekarang coba baca deh ini ya. Jangan sengaja, coba dibaca. Ini ada artinya nih. Dan ini standar dunia. Sama semua seluruh dunia. Ini tanda-tanda seperti ini. Dan ini adalah kita tahu juga. Jika tahu barang berbahaya, ya penanganan pun ada khusus. Oke ya. Ini kalau di pabrik kimia namanya MSDS. Kalau ini ada label. Kalau pabrik kimia besar, kalau nggak ada label, dia nggak mau terima barang ya. Oke.
Nah, ini contohnya juga pengamanannya. Kalau kita ke industri kimia besar, itu pipanya warna-warni, Pak. Tapi jangan sembarangan, itu ada artinya tuh. Merah itu adalah untuk pemadam kebakaran, kuning apa, hijau, dan ini standar dunia sama semua. Nah, jadi dengan tahu ini semua, kita pun tahu, oh ini pipa warna apa gitu ya. Ini tadi MSDS pun sama, ada kode-kodenya, ada kode warna juga. Ini coba dipelajari ya, ada standarnya MSDS. Ini kode-kode MSDS namanya. Ada istilah-istilahnya lah, ini semua. Silakan nanti dipelajari ya, kalau yang kerja di kimia. Ini penting sekali. Satu lagi adalah first aid. Ini standar, di perusahaan harus ada first aid. Dan isi kotak ini nggak boleh sembarangan, Pak. Ada standarnya. Ada peraturannya nih, peraturan tahun 2008. Apa aja isinya, segala macamnya. Dan ini peralatan-peralatannya. Jadi kalau namanya pabrik, minimal harus ada ini, Pak. Ini kotak P3K. Ini isi kotak P3K lengkap ya, segala macam. Dan ini standar nih. Nah, ini juga pelatihan, ini kita sudah pelatihan emergency. Kalau ada orang tiba-tiba pingsan, apa segala macam, luka, ini latihannya Pak, evakuasi. Kalau di perusahaan kita harus ada ini, dan ada tim emergency yang melakukan evakuasi ini. Nah, ini pengalaman kebakaran. Kebakaran tuh ya standar lengkap ya. Ada APAR, ada apa segala macam, ada hidran. Minimal kita harus tahu cara menggunakan APAR, Pak. Dan sekarang di kantor, di dapur, di pabrik-pabrik apa, minimal harus ada. Minimal rumah kita pun harus ada, Pak. APAR ini. Ini kita cek ya. Di kantor kita, pabrik kita, lengkap semua ini. Yang lain adalah housekeeping. Standar K3 itu adalah kerapihan. Apa hubungannya? Jadi, Pak, kalau kerja tempat berantakan seperti ini, itu berisiko tinggi orang akan celaka. Kita pun kerja nggak nyaman ya. Coba lihat ini nih, pabrik ini. Rapi, ada garisnya, bersih, dan ada jalur apa, akan nyaman kerja dan akan selamat. Kayak gini nih. Jalur hijau artinya apa? Ini jalur jalan, orang nggak boleh nyimpen barang di sini. Enak kan? Nah, jadi housekeeping, kerapihan itu adalah salah satu cara juga, K3. Atau kalau, nah ini contohnya ya. Contohnya ada oli lah. Dengan ada oli orang jatuh. Kita bersihkan oli, nyimpen barang pun nggak sembarangan ya. Kalau perusahaan Jepang itu namanya 5S. Atau itu ada rapi, resik, rawat, rajin, ringkas. Housekeeping. Ini adalah contoh sederhana program 3 dari awal. Dengan ada ini, maka kita akan selamat. Jadi program K3 yang sederhana awal itu adalah kerapihan, Pak. Housekeeping ini. Itu insya Allah akan mencegah terjadi kecelakaan. Nah, satu lagi adalah ini namanya program BBS, Behavior Based Safety. Tadi ditanyakan oleh Pak tadi. Jadi di perusahaan pun ada namanya, nanti ada program Behavior Based Safety, ada kegiatan observation. Jadi karena kecelakaan itu karena perilaku manusia. Dan jadi kita bukan hanya ngedidik orang pemahamannya, pada perilakunya, bagaimana dia berperilaku aman. Nah, itu ada namanya program BBS, ada training, ada observation, ada risk report, segala macam ya. Ada sampai keliling itu, manajer supervisor keliling pabrik, ngecek sini semua orang. Oke, ini namanya program perilaku BBS. Ini faktor manusia tadi ya, BBS itu. Nah, terus ya orangnya. Nah, orang ahli K3 pun ada sertifikasinya, Pak. Yang umum itu adalah ahli K3 umum. Ini sertifikasi oleh BNSP, ahli K3 umum, ahli K3 kimia, ahli K3 listriknya ada 3. Ini kalau orang kerja di safety harus punya sertifikat ini. Petugas pemadam kebakaran pun harus dapat sertifikat, Pak. Training oleh damkar setempat. Terus untuk yang P3K, first aider, ada trainingnya, minimal perawat atau siapa ya. Dia harus, jadi nggak sembarangan. Tadi kan, untuk orang pingsan atau tiba-tiba sesak napas, ada teorinya. Orang yang training ini bisa ya. Lingkungan pun ada khusus, yang menangani lingkungan, ada sertifikatnya. Untuk nasional pun ada safety, ada namanya BOS, CSP. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kerja ke luar negeri, untuk K3 ya pakai ini, training BOS. Nah, saya alhamdulillah dulu sempat kerja ke Abu Dhabi ya, ke sana, UAE. Ada standarnya, standar sertifikat yang berlaku dunia. Kalau ahli K3 umum itu Indonesia. Kalau standar dunia biasanya NEBOS, IGC atau CSP. Nah, ini standar-standar sertifikasi untuk orang kerja di K3. Kalau nanti akan masuk ke dunia K3, jadi udah selesai kuliah, ikutlah kursus training ini, dapat sertifikatnya. Oke, yang terakhir adalah monitoring.
Jadi ada ininya, nanti ada audit, ada monitoring, itu untuk mengecek, memastikan sistemnya kerjaan aman. Terus berhubungan dengan kesehatan, apa aja programnya? Ada medical check up, ada promosi kesehatan, itu biasanya di perusahaan terus ada ya, untuk ininya memastikan orang semua sehat. Nah, karena ada bahaya lingkungan kerja yang dipahami, bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kerja, ergonomi, ini harus dipahami yang berhubungan sama kesehatan orang itu ya. Nah, tergantung tempat pekerjaannya. Nah, dari berbagai itu kita lakukan. Contohnya kayak konstruksi, Pak. Ini bahaya sekali nih, Pak. Orang kerja seperti ini. Nanti udah tuanya tiba-tiba tangannya bisa getar sendiri itu. Oke. Nah, ini contohnya apa ya? Ini program promosi kesehatan di tempat kerja. Kita pun harus menjaga karyawan sehat. Nah, ini nih, Mbak Nia sama rekan-rekan sekalian. Ini udah terakhir ya. Kita coba deh ya, kita pun harus sehat. Coba deh, ini saya buka ini saya. Coba deh, sama-sama kita semua latihan ya. Kayak gini ya. Coba deh, ingin tangan ke atas ya. Tangan ke atas. Coba duduk, oke? Sampai ada bunyi ya. Ke depan. Tangannya ke depan. Lehernya gerakan. Kiri kanan. Jadi, coba semuanya silakan ya. Ini penting nih untuk kita sehat, oke? Kiri kanan. Ya, teman-teman mungkin bisa ikut ya. Ini kesehatan yang penting ya. Ya. Oke. Coba balik ke atas. Samping. Ini ya. Balik ke samping. Tempat duduk ya. Terus berdiri. Sekali kali kita berdiri. Samping, kanan. Oke. Jadi ini penting. Jadi K3 itu harus kita sehat juga. Dan kita biasakan. Kita seperti ini, Pak. Ini nih. Tangan, Pak ya. Kita kan suka mencet ini ya. Keyboard, handphone ini. Jari-jari bisa. Karena seringnya pakai gini. Nah. Oke, jari-jarinya. Dan kalau Bapak kerja di kantor, duduk. Minimal setiap 1 jam jalan. Ya, gerak, Pak ya. Jangan duduk terus. Nanti bahaya juga. Atau tangan ini ya. Ini khusus untuk yang udah agak tua dikit, kita biasanya suka sakit pinggang, Pak. Pinggang, punggung. Ya olahraga lah. Olahraga dikit ya. Olahraga. Oke, saya gambarin. Oke ya, ini biasakan. Jadi K3 itu sehat juga orangnya, Pak. Sering olahraga ya. Di tempat kerja duduk, ini kita gerak lah. Oke, Mbak Nia, ini saja materi saya ya, terakhir sampai ini. Oh ya, satu lagi ini nih, terakhir ya. Jadi, bagaimana supaya efektif itu? Jadi kita ada sistem kerja, ada standar, ada peraturan. Ini harus diterapkan juga orang-orangnya sepaham. Dikasih training, ada organisasi, segala macamnya. Kita bisa jalan. Terus ada programnya, SC plan, segala macam tadi, program kesehatan. Dengan 3 hal ini, ada prosedur, ada standar, ada people, ada orangnya, ada program, 3 ini jalan, maka itu akan efektif. Kalau kita hanya punya peraturan, tapi tidak diterapkan, orang yang tidak peduli yang akan beres. Orang yang semangat, tapi nggak ada sistemnya, bisa juga. Atau ini udah ada sistemnya, ada peraturan, tapi nggak ada kegiatan programnya, nggak jalan juga. Ini 3 jalan. Ada prosedur, people, dan program. 3-tiganya jalan, baru akan efektif sistem manajemen K3. Oke, Mbak Nia, itu saja dari saya materinya. Cukup sampai sana aja. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, teman-teman, pemaparan dari Pak Hendra tadi, yang sangat menarik dan juga informatif seperti itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita tadi sudah belajar nih mengenai bagaimana konsep dasar K3, metode pencegahan, di mana bersifat proaktif, tidak pasif. Kemudian juga tadi Pak Hendra menjelaskan mengenai cara melakukan pencegahan kecelakaan kerja, konsep dasar penanganan risiko HSE. Ada juga tadi beliau menjelaskan sistem manajemen K3 itu seperti apa. Kemudian tadi juga
menampilkan beberapa contoh video dan analogi yang sangat menarik, di mana itu juga mampu menambah pemahaman kita mengenai K3 seperti itu. Nah, mungkin sekarang waktunya sesi diskusi ya teman-teman. Silahkan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dapat menyampaikan pertanyaannya dengan mengenai materi ini dengan raise hand ataupun drop saja di fitur chat Zoom seperti itu. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kita batasi terlebih dahulu penanya, kita ambil 2 orang saja karena kita mengingat adanya keterbatasan waktu seperti itu ya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, ini Mbak Nia, ini ada beberapa orang yang di sini ya, nanya juga tentang materi. Ya silakan ya materi, nanti kita coba lihat ya dari panitia disampaikan ya. Oke. Ini ada raise hand 2 orang, siapa nih? Raise hand, coba bisa dilihat nggak? Kelihatan siapa yang raise hand? Dibuka aja langsung, silakan. Halo Pak. Oh iya, silakan Pak Bram, silakan. Iya Pak, ini maaf ada 3 pertanyaan Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bram dari PT Grijen Livestock Lampung Pak. Kami bergerak di industri peternakan dan pengolahan susu Pak. Iya. Yang saya tanyakan pertama terkait untuk skup K3 itu Pak. Apakah yang jaminan K3 yang harus diberikan perusahaan itu mulai dari si tenaga kerja itu berangkat sampai ke perusahaan Pak? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, mohon masukannya Pak. Kebetulan kan di tempat kami itu ada di proses packing itu suhunya dingin Pak. Ruangannya, mohon insight-nya terkait untuk K3 yang harus kami terapkan seperti apa. Suhu dingin di sini suhunya di angka 16 derajat Pak untuk di proses packing. Terus untuk yang ketiga terkait untuk standar pengecekan kesehatan Pak. Dasarnya itu dari apa Pak? Dasarnya adalah dari tingkat resikonya ataukah memang ada standar yang umum digunakan Pak untuk proses pengecekan kesehatan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Bram ya. Ini pada Pak Sahrul Anik nanya juga. Mbak Nia, ini bagusnya dicatat juga ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa semua orang bisa lihat ya. Halo Mbak Nia. Halo Pak, mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan dari Mbak Nia. Oke. Ya udah, ya nggak apa deh. Tadi dari pertanyaannya. Baik. Oke, bisa ditulisin ya nanti di ini. Oke. Pertanyaan tadi orang tahu semua ya. Oke, Mbak Nianya udah ada ya, silakan Mbak Nia. Oke. Monggo untuk Kak Bram Putra mungkin langsung saja. Udah. Gini nih, Mbak Nia bisa dibuka screen-nya sambil buat tulisan. Ini aja supaya orang bisa lihat semua pertanyaannya. Supaya kita langsung sama-sama ini ya. Oke, mungkin kita pertanyaan cuma dari yang raise hand ya, Pak? Ya. Tadi udah bisa langsung dijawab. Coba deh, bisa dibuka nggak pertanyaan pakai PowerPoint apa ya? Langsung pertanyaan ditulis sih, semua orang bisa lihat, bisa baca di sini nih. Oh ya. Bisa nggak? Oke. Oke, saya sambil jelaskan ya. Pertama tadi tentang risiko itu. Apakah dari rumah dia di perjalanan atau di tempat kerja aja? Jadi gini Pak, pertama Bapak lihat dulu di kontrak kerja Pak. Di kontrak kerja perusahaan seperti apa? Catatan BPJS Pak. BPJS itu, ini saya lupa lagi ngecek ya. BPJS ataupun peraturan dari Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerja, itu ada Pak ketentuannya. Apakah orang itu dijamin, asuransi itu menjamin sejak dari rumah atau sejak di tempat kerja aja. Nah, itu beda-beda. Tapi setahu saya kalau BPJS itu dia handle juga, Pak. Jadi orang kecelakaan di jalan dari rumah sampai berangkat, itu di cover juga asuransinya. Tapi ada juga perusahaan tuh yang nggak seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini, Pak Bram, coba cek lagi kontrak kerja di perusahaan, cek lagi di peraturan BPJS sama Undang-Undang Nomor 13 ya. Mohon maaf, saya nggak bisa cek detailnya. Tapi di sana ada jelas, Pak. Tapi intinya itu adalah perusahaan itu beda-beda, Pak. Ada yang tanggung jawab di pagar aja, ada juga tanggung jawab sampai ke rumahnya. Seperti orang perusahaan yang nganter pakai jemputan, Pak, sampai rumahnya. Oke, sama. Yang kedua adalah masalah suhu, Pak. Dan itu ada peraturannya tentang masalah higiene kerja. Mohon maaf, saya nggak tahu detailnya, di sana ada. Itu ada batasannya, Pak. Batasan suhu berapa. Tapi kalau pengalaman saya, jadi itu biasanya gini, Pak. Kalau perusahaannya bagus itu pakai ini, Pak. Pakai jaket khusus pelindung tempat dingin. Pertama itu. Yang kedua, dia itu
keluar masuk Pak. Jadi jangan terus di sana. Supaya suhunya tubuh mereka lagi, dia keluar lagi apa gitu ya. Tapi kalau yang kerja lama, kayak saya pernah kerja di perusahaan makanan itu ada ininya Pak. Ada alat pelindungnya, jaket sama apa ininya ya, untuk perlindungan sampai telinga. Dingin tuh ternyata tahu ya, dingin itu ada telinga Pak. Kalau kita ini tutup telinga tuh akan mengurangi dingin sebenarnya, sama tutup kepala juga. Jadi ada APD khusus untuk kerja dingin. Nah terus ini Pak Bram nanya peraturannya apa? Aduh, saya mohon maaf ya, tahu lupa ini ya. Tapi yang sederhana itu coba cek Pak Undang-Undang Nomor 13 tahun Undang-Undang Tenaga Kerja ya, tahun 2013 itu Undang-Undang Nomor, aduh saya lupa lagi ya. Itu ada Pak. Nanti saya coba cek lagi. Dicatat ya Mbak Nia ya. Undang-Undang Nomor 13 itu. Peraturannya seperti apa? Saya nggak cek ininya. Sama BPJS Pak. BPJS itu coba cek lagi. Itu ada peraturan-peraturan poinnya, coba cek di sana. Itu nomor 2 ya. Tadi nomor 3 apa Pak? Mbak Bram nanya lupa lagi saya. Terkait dasar penentuan itu Pak untuk jangka waktu pengecekan kesehatan Pak. Apakah based on resikonya ataukah memang ada peraturan yang common-nya Pak? Ya, itu ada peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah yang kalau standar itu gini Pak. Jadi tergantung resiko perusahaan. Tapi pertama orang masuk kerja itu ada MCU Pak, dicek misalnya. Dan kalau yang umum itu, nih kalau perusahaan yang kimia standar ya, setahun sekali Pak. Setahun sekali dia MCU. Tapi MCU itu beda-beda Pak. Ada MCU detail, lengkap sama paru-paru, ini ada MCU sederhana aja. Hanya cek darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Adapun ada cek paru-paru, cek jantung. Nah, itu beda-beda. Saya lupa lagi, coba cek di peraturannya. Tapi kalau yang pengalaman saya dulu setahun sekali, Pak. Tapi beda-beda, karena biayanya agak mahal juga kalau yang full ya. Tapi minimal setahun sekali dicek. Minimal ini Pak, gula darah, asam urat, kolesterol, sama ini. Kalau yang kerja banyak berhubungan sama bahan-bahan kimia, harus cek ini Pak. Cek paru-paru. Paru-paru Pak. Kalau orang kerja di banyak industri yang banyak berhubungan sama ini, dia harus cek telinga. Telinganya. Iya, Pak. Untuk itunya. Jadi tergantung kondisi juga ya. Oke Pak, berarti semua sebenarnya sudah tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan ya Pak, ada, ya, untuk hal-hal terkait itu Pak ya? Ada. Oke Pak. Kerjaan sama BPJS Pak. BPJS ada baik, Pak, nanti saya tak coba cek Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini dari Erin. Oh bagus nih Erin, masukin ya. Kalau untuk yang kerja yang pakai dingin pakai hazmat. Hazmat tuh hazard Silakan Mbak Erin, bisa share Mbak Erin, di open aja mic-nya. Pengalamannya. Iya Pak, mohon maaf. Sebelumnya mungkin saya sedikit mengetahui untuk di bidang makanan itu biasanya kalau kerja di industri makanan yang mungkin kayak yang mengurusi packing makanan dingin, makanan beku, itu biasanya bisa menggunakan hazmat Pak. Yang saya tahu, mungkin untuk singkatannya saya kurang tahu, cuman biasanya penyebutannya kan seperti itu ya Pak. Nah, hazmat itu kan melindungi dari bagian atas sampai bawah kan Pak. Jadi kalau untuk dingin mungkin bisa melindungi semuanya gitu. Jadi mengurangi dingin dari pekerja juga karena dia berbentuknya baju seperti itu kan. Udah gitu bisa melindungi kepala bagi yang nggak berhijab atau biasanya ada rambutnya, itu kan bisa melindungi dari kontaminasi ke produknya. Biasanya seperti itu sih Pak. Gitu aja Pak nambahinnya. Ya, terima kasih Mbak Erin. Iya, hazmat, hazmat tuh inget ya, kayak pakaian COVID, full dia. Full tutup dia, hazmat material nutup telinga, ini juga sama ide. Sama kalau yang pendingin pakai jaket khusus pendingin. Itu yang hazmat ya. Oke, terima kasih Mbak Erin. Terima kasih. Ini satu lagi, siapa nih? Mbak Anik atau Sahrul? Oh ya, Sahrul silakan deh. Sahrul, silakan tanyakan Sahrul. Silakan Mas Sahrul, tanyakan. Pak, izin mau bertanya Pak. Pak, saya juga masih fresh graduate, baru terjun di dunia K3 ini. Dan saya mau tanya Pak, untuk HSE plan itu gimana Pak? Dan cara pengaktualisasikan di dunia konstruksi itu gimana Pak? Sekian Pak. Oke, terima kasih Mas Sarul. Jadi Mas Sarul, kalau Mas Sarul kerja di konstruksi kan ada ahli K3 umum ya, ada ahli K3 konstruksi juga. Nah, nanti kalau kita training ahli K3 konstruksi itu ada dibuat tuh, bagaimana buat HSE plan, banyak risiko. Jadi kalau konstruksi, HSE plan itu sama kayak tadi, identifikasi bahaya di industri konstruksi, kerja ketinggian, apa aja kerja yang terserah.
Ada kerja ketinggian, ada pakai kren, ada forklift, ada apa? Ya. Nah, dari berbagai itu semua, apa risikonya, bahayanya, dan bagaimana pencegahannya? Itu kira-kira seperti itu, Pak. HSE plan, tapi lebih detail ya. Tergantung konstruksinya, jalan tol apa segala macam. Nah, nanti kalau konstruksi itu dari PU itu dinas PU ada Pak, ada standarnya, lupa namanya ya, standar untuk masalah risiko itu. Dan kontraktor terus buat itu, buat seperti JSA-nya, job analysis, itu dimasukkan ke owner, Bapak sebagai subkon, nanti dia akan ngecek itu HSE plan kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Oke, seperti itu Pak Saro ya. Terus saya nggak bisa detail, tapi udah ada kok, ada standar itu khusus konstruksi dari PU, Pak. Ada juga peraturannya, di googling aja deh, di googling ada itu standar PU untuk keselamatan kerja itu. Terima kasih Mas Saro ya. Terima kasih. Oke. Udah ikut ini konstruksi atau ahli K3 umum? Baik. Ahli K3 umum, Pak. Oke, ya bagus ya. Terus satu lagi Mbak Anik nih, Mbak Anik mana? Silakan Mbak Anik. Mohon maaf, Indra ya. Dan teman-teman. Ya, ini mohon maaf sekali berhubung waktu yang sangat terbatas. Mungkin sesi diskusi tanya jawabnya sudah kita cukupkan sekarang. Nanti mungkin kalau misal ada pertanyaan tambahan itu bisa diajukan langsung ke admin latih ataupun ke media sosial milik Pak Hindra. Begitu? Bagaimana teman-teman, Pak Hindra? Mbak, ini satu nih Mbak Anik kasih nih. Mbak Anik dengar tadi satu terakhir nih. Mbak Anik, silakan Mbak Anik. Baik, monggo. Oh iya Pak, kalau saya mau nanya, kalau perbedaan antara ahli K3 umum sama yang BNSP itu apa ya? Mohon pencerahannya, baru awalan juga sih. Iya. Makasih. Jadi BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Pekerja ya. Jadi ahli K3 umum itu sertifikatnya oleh BNSP Pak dikeluarkannya. BNSP nanti mengeluarkan sertifikat ini. Jadi dulu kan sama Depnaker, Menaker, sekarang sama BNSP sama juga itu kok. Tapi kalau untuk migas sama cepu, cepu untuk konstruksi ada, tapi dengan BNSP itu udah bisa sebagai umum Pak, gambar umum semuanya. Kelas ya Mas Anik ya? Jelas Pak. Oke, iya. Baik, teman-teman. Bapak, Ibu, dan teman-teman, karena terbatasnya waktu ya, pertanyaan dari Kak Anik tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi diskusi pagi ini. Oke, semoga yang tadi sudah bertanya, pertanyaannya dapat terjawab seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung connect ke email Pak Hindra ataupun ke media sosial milik Pak Hindra. Atau pertanyaannya juga bisa disampaikan ke tim admin latih seperti itu, biar nanti disampaikan ke Pak Hindra. Nah, untuk yang terakhir, mungkin dari Pak Hindra bisa memberikan closing statement untuk apa ya, istilahnya memotivasi teman-teman yang sedang bergelut ataupun berminat dalam dunia HSE K3 industri ini. Monggo mohon Pak Hindra. Ya, baik, saya tambahkan ya. Jadi emang ya silakan tadi pertanyaan. Jadi saya punya juga Instagram, ada juga YouTube, silakan di YouTube di bawah ini ya, atau Instagram pun sama saya, silakan. Nanti kirim pesan aja saya jawab kok itu ya untuk pertanyaan seperti ini. Dan di YouTube saya ini pun saya simpan berbagai video-video training saya. Jadi silakan kalau nggak sempat lihat dari sana aja ada kok untuk ininya. Oke, pesan saya untuk K3 itu safety itu harus mulai dari diri saya sendiri. Jadi kita jangan nyuruh orang kamu enggak. Mulai dari saya sendiri, safety itu mulai dari saya. Saya harus ngasih contoh safety yang baik. Oke? Nah, setelah saya safety, saya selamat, baru kita ajak yang lainnya. Dan safety itu sebenarnya logika sederhana aja kok, bagaimana kita aman. Dan ilmu safety ini gak hanya kita terapkan di pekerjaan, tapi juga yang lain Pak, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan. Jadi kalau kita orang safety Pak, minimal maaf ya, kalau pakai motor, taat juga dong, pakai helm, pakai segala macam. Jadi kita harus taat aturan, harusnya contohnya baik. Tapi di tempat kerja, di perjalanan, di rumah, dan juga di rumah kita. 24 jam, insya Allah. Jadi, nah ilmu ini pun akhirnya kita bukan hanya selamat tempat kerja, tapi di rumah kita pun kan kita ingin anak istri kita, ibu kita selamat juga semuanya. Gitu ya. Nah insya Allah, ya ilmunya ini bermanfaat juga lah, amal jariah lah. Kita dapat pahala nih, supaya orang selamat. Itu saja pesan terakhir saya, Mania. Baik, oke. Luar biasa sekali ya teman-teman cerita praktisi dari Pak Hindra hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi,